warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murtiasi dari TKIT As-Sahabah CGP Angkatan 9 dari Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Fauki Rapsanjani dari SDN Karangsatria 3 CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Perkenalkan, saya Nufi Andini dari SDN Karangsatria 04 CGP Angkatan 9 Kabupaten Bekasi. Kami akan melaksanakan praktek coaching untuk supervisi akademik menggunakan alur Tirta. Selamat menyaksikan. Bangun dan bukalah matamu, saatnya meraih mimpimu. Arahkan pandangan ke depan, Tuhan kan menuntunmu. Sadarilah masa berganti, tantangan kan kita hadapi. Bergandeng tangan untuk negeri, era kita menanti berseri. Kita belajar Pancasila, kita bernafas dalam sila-silanya. Kita belajar Pancasila, ayo kita jaga untuk Indonesia. Bersatu dalam perbedaan, berpegang tangan dan berlari, singkirkan. Assalamualaikum Bu Nupi. Waalaikumsalam, Pak. Pada kesempatan kali ini, sebelum Bu Nupi melaksanakan proses coaching, saya akan atau kita akan mendiskusikan rubrik-rubrik penilaian yang akan dilaksanakan. Yang pertama, rubrik yang pertama saya sampaikan kepada Bu Nufi, pada proses coaching ini apakah nanti prosesnya sesuai dengan alur Tirta. Selanjutnya, bagaimana Bu Nufi sebagai coach memberikan pertanyaan yang berbobot kepada kucinya. Selanjutnya, bagaimana kuci menanggapi respon dari pertanyaan coach, yaitu pertanyaan dari Bu Nufi. Nah, proses dari coaching tersebut juga jangan lupa Bu Nufi sesuaikah nanti dengan prinsip-prinsip coaching, yang mana pertama kemitraan, proses kreatif, dan juga memaksimalkan potensi. Nah, yang pertama Bu Nufi yang ingin saya tanyakan, kompetensi apa sih yang ingin Bu Nufi kembangkan pada saat coaching kali ini? Kompetensi yang akan saya kembangkan pada saat coaching nanti, yang pertama adalah present, kehadiran penuh, kemudian menjadi pendengar yang aktif, dan yang terakhir adalah memberikan pertanyaan yang berbobot. Dari kompetensi tersebut, kompetensi mana sih yang akan Ibu kembangkan secara spesifik? Yang akan saya kembangkan secara spesifik, mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Baik, dari indikator nih Bu Nufi, indikator yang bagaimana sih yang Ibu inginkan atau Ibu harapkan pada proses coaching kali ini? Indikator keberhasilan yang saya harapkan yaitu coachee dapat memberikan solusi terkait dengan permasalahan yang dia hadapi. Baik, demikianlah beberapa indikator atau acuan nanti pada saat Bu Nufi melakukan coaching. Semoga proses tersebut berjalan dengan lancar. Terima Baik, kasih, Pak. silakan Bu Nufi melakukan coaching dengan Bu Murtiasi ya. Baik, terima kasih, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Murti. Waalaikumsalam Bu Nufi. Apa kabar nih Bu Murti? Alhamdulillah baik Bu Nufi. Gimana aktivitasnya? Alhamdulillah, aktivitas sesuai kegiatan sehari, belajar seperti biasa Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Ngomong-ngomong, kita Iya. mau ngobrolin apa nih di siang hari ini Bu? Iya Bu, ini saya ada masalah nih Bu Nufi yang terkait dengan pembelajaran saya di sekolah gitu. Tujuan dari ngobrol kita hari ini apa nih Bu?
Saya itu ingin mendapatkan solusi ya Bu ya dari permasalahan yang saya hadapi itu. Makanya saya niat untuk berdiskusi, ngobrol dengan Ibu gitu. Oke. Kita punya waktu 10 sampai 15 menit nih ya Bu ya untuk ngobrol di siang hari ini. Kalau boleh tahu apa sih masalah yang sedang dihadapi oleh Bu Murti saat ini? Iya, saya menghadapi kondisi anak di kelas gitu ya Bu Novia. Kebetulan saya punya anak murid, satu kelas kan ada 15. Nah, ada satu anak ini yang dia dalam proses belajar setiap hari itu masih maunya ditungguin sama mamanya. Jadi dia itu belum mandiri. Nggak semua sih, satu orang doang. Tetapi kalau ini dibiarkan, saya itu merasa ini kedepannya tidak baik karena ini akan memberikan dampak yang negatif ke teman-temannya yang sudah mandiri itu. Gitu. Jadi permasalahan yang sedang Bu Murti hadapi saat ini adalah menghadapi satu siswa yang masih belum mandiri sampai dengan saat ini, gitu. Betul, ya. iya Bu Novi, seperti itu. Menurut Bu Murti nih, indikator kemandirian untuk anak itu seperti apa sih? Indikator menurut saya ya kemandirian seorang anak itu apabila dia belajar di dalam kelas itu udah nggak ditungguin dengan mamanya, artinya dia belajar udah cukup dengan bu gurunya dan teman-temannya. Kemudian juga adalah anak tersebut dia merasakan nyaman di kelasnya gitu kan, nggak ada unsur takut apa bagaimana, dia nyaman dengan teman-temannya di kelas. Kemudian yang terakhir adalah anak tersebut bisa membaur atau bergabung dengan teman-teman yang lainnya di dalam kelas. Seperti itu Bu. Anak tersebut mandiri menurut versinya Bu Murti. Ya. Anak tersebut sudah tidak ditungguin lagi oleh ibunya. Anak tersebut mau berbaur dengan teman-temannya gitu iya. ya. Yang Bu Murti amati saat ini, apa sih hal yang menyebabkan anak tersebut belum bisa mandiri sampai dengan saat ini? Kalau berdasarkan di kelas gitu ya Bu, yang saya amatin beberapa penyebab kenapa anak tersebut belum mandiri itu, yang pertama itu adalah di anak tersebut belum merasakan nyaman dengan teman-teman mereka di kelas gitu. Itu yang menjadi penyebab kenapa si anak ini belum mandiri. Kemudian yang kedua yang saya amati adalah di dalam kelas itu belum terdapat banyaknya atau alat permainan edukatif sehingga anak tersebut akan merasakan nyaman apabila di dalam kelas tersebut ada banyak permainan. Karena kan kita tahu untuk anak usia dini itu kan anak-anak yang sedang senang-senangnya bermain. Jadi kalau dia ibaratnya banyak mainan gitu kan, mungkin dia akan lebih senang gitu. Kemudian yang ketiga dari hasil saya yang amati adalah penyebabnya adalah kondisi di lingkungan kelas, terutama lingkungan kelasnya ini belum menarik. Jadi masih kurang menarik gitu. Jadi sehingga anak tersebut kurang nyaman gitu. Kalau menurut saya seperti itu Bu. Yang menyebabkan hal tersebut membuat anak tidak mandiri adalah pertama anak kurang nyaman ya dengan lingkungannya, kemudian kurangnya alat peraga edukatif, permainan edukatif, dan juga tadi terakhir adalah lingkungan kelasnya ya, lingkungan kelas yang lebih variatif kali ya untuk memajang hasil karya. Baik. Menurut Ibu nih, sampai dengan saat ini kalau kita ukur dengan skala, ada di angka berapa? Kalau skala 1 sampai dengan 10? Kalau saya ukur kayaknya saya ada di level angka 6 ini Bu Novi ya. Angka 6. Iya, masih di angka 6. Apa sih yang sudah sejauh ini, apa sih yang sudah Bu Murtiasi lakukan terhadap permasalahan kemandirian anak tersebut? Yang sudah lakukan saat ini adalah saya lebih intens, artinya lebih melakukan pendekatan terhadap anak tersebut gitu kan, mengajaknya bermain baik dengan saya sebagai guru ataupun bermain dengan teman-teman
lainnya. Jadi dengan kondisi seperti itu, yang saya harapkan adalah anak tersebut akan nyaman gitu kan, agar nyaman di kelas, dia bermain dengan teman-temannya sehingga dengan kalau kondisinya udah nyaman maka anak tersebut akan bisa mandiri. Jadi nggak usah perlu ditungguin mamanya lagi. Pada saat pembelajaran di kelas dia udah nyaman dengan teman-temannya gitu. Apa nih kekuatan yang Bu Murtiasi miliki untuk bisa membuat anak tersebut bisa mandiri? Kekuatan yang saya miliki yaitu tadi saya melakukan pendekatan dengan anak-anak itu, kemudian melatih anak untuk bekerja sama. Maksudnya dalam hal ini kan tadi udah disediakannya APE ya, alat permainan edukatif. Di situ kita ajak anak tersebut untuk bermain bersama-sama dengan teman-temannya. Dengan demikian dari situ anak akan belajar untuk saling menghormati dengan temannya, bermain secara bergantian. Kemudian setelah selesai bermain biasanya entar merapikan kembali tempat mainan tersebut. Nah, otomatis itu kan salah satu cara juga kan membentuk anak itu karakter yang mandiri yang saya harapkan seperti itu. Sejauh ini ada nggak hambatan atau gangguan yang dapat mempengaruhi Bu Murti dalam mencapai tujuan tersebut? Kalau hambatan sih saya rasa nggak ada ya Bu ya. Artinya itu masih bisa kita kondisikan Bu untuk membuat anak tersebut untuk mandiri gitu. Kita masih bisa menghadapinya gitu, kita siasati. Artinya gitu. masih bisa dihandle lah ya, Ya, gitu ya. seperti itu. Oke, baik. Kira-kira rencana apa sih yang akan Bu Murtiasi lakukan untuk hal tersebut? Rencana saya selanjutnya saya akan berkoordinasi dengan orang tua nomor satu. Karena dengan berkoordinasi dengan orang tua yang terutama yang anak tersebut yang yang kurang mandiri tadi, kita bicarakan, kemudian kita cari solusinya bersama-sama. Jadi kita ajak ngobrol orang tuanya, jadi biar gini Bu, biar anaknya itu udah enggak bisa mandiri lagi gitu kan, kita harus obrolkan dengan orang tuanya. Jadi biar orang tuanya juga ada kerjasamanya gitulah dengan kita sebagai itu. Oke. Ada komunikasi dan kerjasama dengan orang tua. Betul. Gitu ya. Betul. Oke, itu yang sangat penting tentunya ya. Apa nih kira-kira dari hal yang tadi sudah Bu Murtiasi rencanakan, kira-kira apa yang menjadi prioritas Ibu untuk menjalankan hal itu? Prioritas saya adalah menciptakan itu lingkungan yang pembelajaran yang nyaman dulu buat anak tersebut gitu. Menciptakan lingkungan yang nyaman agar anak tersebut bisa belajar dengan nyaman gitu ya, sehingga pelan-pelan dia bisa lepas dari mamanya. Baik. Oke. Menurut Ibu nih, apa sih ukuran keberhasilan rencana yang sudah Ibu tetapkan? Menurut saya ukuran keberhasilan itu adalah ketika anak tersebut belajar di kelas, dia udah tidak tergantung dengan orang tuanya. Artinya dia udah sendiri mau belajar dengan gurunya, dengan teman-temannya, itu udah menjadi satu ukuran kalau anak tersebut udah mandiri. Menurut saya seperti itu. Oke, baik. Ketika Ibu menjalankan rencana Ibu, pasti kan akan ada hambatan dan rintangan pastinya ya. Kira-kira apa nih yang akan Ibu lakukan ketika Ibu menghadapi hambatan dalam melaksanakan hal itu? Tentunya akan saya bicarakan. Dalam hal ini saya berkolaborasi dengan teman sejauh kali. Jadi biar kita saling sharing dan berbagi gitu cara untuk mengatasi permasalahan khususnya tadi soal kemandirian anak tadi. Jadi dengan demikian, dengan sharing tadi kita bisa menemukan solusi terbaik untuk menghadapi anak yang nggak bisa mandiri. Oke, baik. Tadi kan skala awalnya itu Ibu bilang di posisi 6 ya. Iya. Ketika nanti nih, kira-kira harapan Ibu bisa sampai ke posisi berapa nih?
Kalau saya sih di level 8 saja kalau menurut saya itu udah cukup, udah baik gitu. Ya. Berarti setidaknya ada Perubahan. kenaikan ya, ada perubahan ya dari Betul. 6 ke 8. Oke, baik. Kira-kira nih Bu, kapan rencananya Ibu akan melaksanakan rencana-rencana yang sudah Ibu buat tadi? Kalau menurut saya rencana ini secepatnya Bu. Ini kan hari Jumat ya, berarti hari Seninnya langsung saya praktekkan itu rencana tersebut agar lebih cepat lebih baik Bu. Kalau menurut saya seperti itu. Siap-siap. Ada nggak nih orang yang mungkin akan Ibu gandeng agar bisa melaksanakan apa yang sudah Ibu rencanakan tadi? Adalah tentu pastinya Bu. Saya akan yang pertama saya akan melibatkan orang tua tersebut ya, agar untuk kita sampaikan dulu tujuan kita kan biar anak kemarin seperti apa itu. Kemudian adalah peta sejawat teman-teman guru. Kita biar saling bekerja sama gitu Bu, kolaborasi gitu, mencari solusi dari permasalahan yang tadi gitu. Itu yang akan saya libatkan dalam rencana saya tersebut Bu. Baik Bu Murti, dari obrolan kita hari ini apa nih kesimpulan yang bisa Ibu ambil dari pembicaraan kita? Ya, dari pembicaraan kita hari ini saya bisa menyimpulkan bahwa saya bisa menemukan solusi dari permasalahan tadi, permasalahan yang anak belum mandiri tadi, yaitu dengan cara kita lebih melakukan pendekatan dengan anak tersebut agar dia bisa nyaman belajar di lingkungan kelas, kemudian juga tadi dengan cara kita memberikan alat permainan adaptif atau APE agar anak tersebut bisa lebih nyaman di dalam kelas. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bu Murtiasi. Saya tunggu ceritanya kembali di waktu yang akan datang. Saya ingin dengar nih keberhasilan Bu Murtiasi dalam menerapkan rencana-rencana yang telah Ibu sebutkan tadi ya. Ya, terima kasih banyak Bu Nufi waktunya. Sama-sama. Ya. Sukses selalu untuk Bu Murtiasi. Terima kasih banyak Bu Nufi. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum Bu Nupi. Waalaikumsalam Pak. Gimana kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jadi setelah Bu Nupi melakukan coaching tadi bersama Bu Murtiasi, saya punya beberapa catatan nih tentang kegiatan coaching tersebut. Beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Bu Nupi. Pertanyaan yang pertama, apa yang sudah Ibu lakukan pada saat coaching terkait dengan indikator percakapan tersebut? Oke. Yang sudah saya lakukan yaitu saya sudah melakukan coaching dengan alur tirta, di mana saya sudah menanyakan tujuan, kemudian saya pun mengidentifikasi dan menanyakan rencana aksi, dan kemudian adalah tanggung jawab. Sehingga dengan cara itu saya berharap coaching saya nanti dapat menemukan solusi terhadap permasalahan yang dia hadapi. Iya, tadi setelah saya lihat prosesnya memang cukup baik sih, berjalan lancar. Pertanyaannya kedua nih Bu Nupi, dari kegiatan coaching tersebut, kompetensi apa lagi yang akan dikembangkan berdasarkan hasil coaching? Yang ingin saya kembangkan yaitu saya ingin memperdalam coaching alur tirta sehingga kedepannya akan lebih bagus lagi gitu kan daripada hari ini. Ya baik. Jadi sebelum saya tutup Bu Nupi, saya ingin mereview dari awal hingga akhir. Jadi proses observasi atau proses coaching tadi yang pertama sudah bagus, Ibu juga sudah menerapkan alur tirta dengan baik, sehingga coaching Ibu juga menemukan solusi dari persoalan-persoalan yang ada. Semoga dengan alur tirta ini kedepannya Bu Nupi dapat menerapkannya dengan baik. Dan terima kasih nih Bu Nupi atas waktunya. Saya juga terima kasih banyak kepada Bu Nupi. Semoga kita bisa bertemu di kesempatan yang lain. Sama-sama Pak Fauki. Assalamualaikum Bu Nupi. Waalaikumsalam. Bulatkan tekad, kuatkan hati.
berbagi.